Dan walaupun seperti ini, istrinya luar biasa. Dan anak kami 3, umur 12, umur 3 dan umur 7 dan umur 3. Dan semuanya sekolah di Belgia. Enaknya sekolah di Belgia itu dibayar sama pemerintah, saudara. Saudara, anak saudara kalau sekolah di Belgia, orang tuanya nggak bayar, tapi dibayar sama pemerintah. Mau sekolah di sana? Haleluya. Harus punya KTP di sana kalau mau sekolah di sana. Dan kami melayani di GBI di Brussel, kami yang merintis di sana atas dorongan dari hambanya Pak Johan yang ada di Singapura. Waktu itu kami ketemu Pak Johan tahun 2014. Dia tanya sama saya, "Lut, bagaimana Belgia, Lut?" "Ya saya masih seperti ini Pak, ada sih Pak persekutuan kecil-kecilan." "Kamu sama siapa sekarang?" Saya sebut satu namanya, lalu dia bilang, "Lut," dia bilang begini, "apimu ini kecil Pak, itu tertutup." "Terus gimana maunya Pak Johan?" "Buka Lut." "Apanya?" "Buka di sana, mulai di sana." Background saya ini bukan teologi, saya sekolah hukum di Bandung. Dan untuk membuka gereja, untuk mulai satu perintisan, apalagi di luar negeri, saya tahu rasanya bagaimana merintis di luar negeri, nggak seperti di Indonesia kan. Saya waktu mengawali ibadah itu hanya dengan keluarga dan 1 orang jemaat. Minggu pertama, minggu kedua jemaatnya nggak datang, cuma keluarga kita aja kan. Minggu ketiga saya pakai anak-anak duduk, saya khotbah, itu saya nyanyi. Anak-anak lama-lama capek juga kan, suruh duduk lama-lama dengerin saya khotbah kan. Mereka pada pergi, saya khotbah itu mereka pergi satu-satu dan mereka main game. Ya, kita nggak hilang cara. Kita punya boneka mainan anak-anak, ada gajah, ada jerapah. Itu saya taruh di kursi, itu saya khotbah sama boneka. Saudara kebayang khotbah sama boneka, nyanyi dengan boneka, loncat-loncat dengan boneka sambil berkatakan iman pasti hidup, boneka ini pasti hidup. Dan puji Tuhan, kalau sekarang kami baru 3 tahun diakui oleh Belgia, ada gereja GBI di Brussel, di Belgia. Itu karena atas kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kami selalu katakan kepada jemaat dan pekerja di sana, gereja ini bukan punya pendeta, gereja ini bukan punya jemaat, tapi gereja ini miliknya Tuhan. Dan harus diatur oleh maunya Tuhan. Nah, itu perkenalan saya singkat. Dan hari ini saya ada di Filipina itu karena ada konferensi yang akan saya hadirin mulai besok sampai seminggu saya ada di sini. Dan puji Tuhan kalau hari ini saya ada di Filipina karena sebenarnya penerbangan saya itu dengan Lufthansa dan itu harus lewat Shanghai sebenarnya. Saya perhatikan itu jadwal setiap hari sampai 1 hari sebelum hari H itu Lufthansa cancel dan semua penerbangan dari Eropa, pesawat Eropa semua cancel. Dan saya tidak masuk Shanghai jadinya. Kalau saya masuk Shanghai, mungkin saya tidak bisa masuk Filipina karena ditahan dan harus balik ke Shanghai. Kalau saya balik ke Shanghai, saya nggak bisa kembali lagi ke Belgia karena nggak ada penerbangan. Saya harus tinggal di Shanghai. Tapi atas anugerah Tuhan itu pesawat di cancel 1 hari sebelum penerbangan dan akhirnya saya harus ganti pesawat. Dan hari ini saya ada di sini. Puji Tuhan. Baik. Itu perkenalan singkat saya. Dan tadi saudara ceritakan bahwa saya lahir di satu keluarga yang miskin. Mengapa saya miskin? Itu pertanyaan besar buat saya. Dan saya mendapat jawaban begini. Saya miskin karena orang tua saya miskin. Orang tua saya miskin karena kakek saya miskin. Kakek saya miskin karena kakek mereka miskin. Dan sampai akhirnya turun-temurun menjadi miskin. Dan menjadi sebab juga karena tetangga-tetangga saya semuanya miskin. Jadi kami nggak punya masalah kalau kami itu miskin. Karena apa? Kami merasa biasa-biasa saja karena semuanya miskin. Dan pada waktu satu titik saya berdoa begini kepada Tuhan, apakah hidup ini seperti ini? Apakah saya harus mengakhiri hidup saya di dalam kemiskinan, dalam segala hal? Dan saya mendapatkan satu jawaban, kenapa saya miskin? Yaitu karena pikiranmu, karena caramu berpikir tidak menolongmu. Dan hari ini saya mau sharingkan ini.
Ada beberapa pertanyaan penting yang saudara harus mulai menjawab hari ini, dan saya berdoa setelah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara pulang dari tempat ini merdeka. Amin. Saudara akan menemukan dirimu sendiri seperti Abraham pada waktu dia menemukan dirinya sendiri, yaitu di Kejadian 12. Ya, Tuhan bilang begini, Abraham, keluar dari rumahmu, keluar dari negerimu. Orang Ibrani itu berbicara tentang lek leha itu kunjungilah dirimu sendiri, berbicara dengan dirimu sendiri, dan temukan dirimu sendiri. Dan saudara, kalau saudara keluar dari tempat ini hari ini, berani mengunjungi dirimu sendiri, berani bertanya kepada dirimu sendiri, siapa saya di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan mau saya kerjakan di bumi ini, saudara akan menjadi orang yang merdeka. Pertanyaan pertama adalah siapa saya? Siapa saya? Ini pertanyaan yang sangat penting, dan biasanya orang menjawab begini, saya dokter, atau saya pengacara, atau saya, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah pertanyaannya bukan tentang karir. You are more than your job. Pertanyaannya adalah siapa saya sebenarnya? Siapa yang Tuhan taruh dalam diri saya, yang saya harus munculkan hari ini untuk menjadi berkat bagi bangsa Filipina ini? Pertanyaan yang kedua adalah dari mana saya berasal? Kalau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan kedua, saudara tidak akan tahu siapa dirimu. Saya tidak bertanya saudara berasal dari mana, bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, bukan dari tempat lain. Tetapi dari mana saudara berasal? Firman Tuhan katakan gini, you are in the world, but not of the world. Saudara ada di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Berarti ada satu tempat asal yang saudara harus bisa jawab. Kita berasal dari kerajaan Allah, dari surga yang Allah turunkan di tempat ini. Saya mau perkenalkan sebentar, saya lupa. Saya datang dengan teman saya, itu namanya Mas Nanang Ibrahim. Dari namanya saja saudara sudah tahu, Mas Nanang ini masih Muslim asli dari lahir, keturunan Haji barangkali. Dan Mas Nanang ini senang sekali ikut saya ke gereja. Kemana pun ketemu saya, kalau saya ajak selalu Mas Nanang ini mau ke gereja. Dan saya sangat percaya di hatinya itu ada Tuhan Yesus di situ. Doakan Mas Nanang ini menemukan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus itu. Dan Mas Nanang ini bekerja di Filipina di sini, di organisasi yang saya kunjungi, dan sekalian menjadi tour guide saya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah dari mana engkau berasal? Pertanyaan ketiga, mengapa saya lahir di bumi ini? Saudara kalau nggak menemukan alasan mengapa saudara lahir di bumi ini, saudara akan hilang arah. Dan pertanyaan keempat adalah apa yang bisa saya lakukan? Apa potensi saya hari-hari ini di bumi ini? Dan pertanyaan kelima, kemana saya akan pergi? 5 pertanyaan kunci yang saudara harus jawab, dan saya akan menolong saudara untuk menjawab pertanyaan ini. Saudara, engkau diciptakan dengan tujuan besar, dengan mimpi besar, dan saudara harus temukan itu. Saudara tahu penemuan terbesar di bumi ini, penemuan terbesar di dalam hidup saudara itu apa? Bukan penemuan lampu, bukan penemuan internet, bukan penemuan vaksin segala macam, walaupun itu sangat penting dan memberkati. Tapi penemuan terbesar adalah penemuan tujuan hidup. Kalau saudara menemukan tujuan hidup, saudara akan menjadi orang yang merdeka. Dan biasanya ini menjadi sangat sulit dijawabnya. Kalau saudara ditanya sama teman saudara, apa tujuan hidupmu? Saudara tidak akan bisa menjawab pada detik pertama dan detik kedua. Saudara masih akan mikir, apa ya tujuan saya ya? Paling nggak kalimat ini keluar. Ya. Dan saya akan menolong saudara untuk menemukan itu. Kalau saudara menemukan itu, Tuhan janji saudara akan menjadi berkat untuk Manila, untuk Filipina. Dan untuk ketemu dengan tujuan hidup, saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus ketemu Tuhan, dan saudara harus intim dengan Tuhan. Bagaimana untuk intim dengan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan. Ada satu firman yang saya percaya
Ini tidak boleh hilang. Kalau semua firman Tuhan yang lain boleh hilang, silakan kalau mau dihilangkan, mau disobek, mau dibuang. Tetapi satu firman ini saya minta untuk tidak hilang. Yaitu di mana? Di Matius 26. Di Matius 26 ayat yang ke-39. Ya, ini dia. Ayatnya berbunyi begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat berikutnya, ayat 42. Ayat 42 ini berbicara yang sama, saudara. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat yang ketiga, ayat 44. Ini ayat ini sama kurang lebih. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali, saudara, dan dia minta permintaannya cuma satu, yang sama, yaitu kalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Pada waktu saya tidak mengerti ayat ini, saya pikir Tuhan Yesus takut untuk disalib. Saya mendapat pengertian Tuhan Yesus takut dengan para algojo, takut dengan paku, takut dengan segala kesakitan itu. Ternyata itu tidak benar. Yesus tidak pernah takut disalib. Yesus tidak pernah takut dengan paku. Yesus tidak pernah takut dengan algojo Roma itu. Tidak. Kalau Yesus takut dengan itu, bagaimana nasib dengan murid-muridnya? Murid-muridnya mati lebih mengerikan. Ada yang disalib terbalik, ada yang dipotong kepalanya, ada yang diseret dengan kuda, dan mereka mati semuanya dengan mengerikan. Kalau murid-muridnya berani, masa Tuhan Yesus takut? Enggak. Tapi mengapa Tuhan Yesus berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku? Apakah saudara pernah bertanya kepada Tuhan dan mengerti apa isi daripada cawan itu? Cawan itu isinya bukan paku, cawan itu isinya bukan salib, cawan itu isinya bukan tentara algojo. Tetapi cawan itu adalah anggur murka Tuhan yang dia harus telan, yang dia harus minum semuanya. Dan dia katakan begini, kalau ada cara lain, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan Tuhan Bapa di surga mengatakan, no, tidak ada cara lain. Ini satu-satunya cara engkau harus lakukan. Minum cawan ini, minum murkaku sampai habis. Dan kalau engkau tidak lakukan, maka manusia di bumi semua akan binasa. Dan Tuhan Yesus ambil cawan itu dan dia minum. Dia telan semua cawan murkanya Bapaknya sampai habis. Dan kabar baiknya adalah tidak ada satu tetes pun yang dibiarkan oleh Tuhan jatuh dan menimpa kepala kita. Saudara tahu, kalau orang yang tertimpa oleh murka Tuhan, apa yang terjadi? Hancur mereka, meleleh mereka di hadapan Tuhan, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, dan Tuhan tidak menjawab. Bapa, engkau, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan Bapa memalingkan wajahnya, karena ada dosa di dalam tubuh itu. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu adil, dan dia tidak bisa bergaul dengan dosa. Kalau dia adil, dia harus menghukum orang berdosa. Tetapi di waktu yang sama Tuhan adalah kasih. Kalau kasih, dia harus mengampuni. Bagaimana di waktu yang sama Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, Tuhan yang kasih ada di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam pribadinya Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau engkau mau intim dengan Tuhan, pelajari ayat ini,
dan renungkan. Dia yang menelan murka Bapa untuk saudara dan saya. Apapun agamamu, kalau engkau hari ini pertama mendengar nama Yesus, percayalah Dia sudah menyelesaikannya. Dan tidak ada cara lain, karena tidak ada manusia yang benar dari Adam sampai hari ini kecuali hanya Yesus. Karena itu Dia satu-satunya yang layak, yang pantas untuk memuaskan hatinya Tuhan. Tidak ada orang lain, saudara. Dan karena kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita harus menemukan Dia. Kalau kita menemukan Dia, maka kita akan menemukan tujuan hidup kita. Berbicara tentang potensi, saudara, saya teringat dengan pertanyaan, mana tanah terkaya di bumi ini? Ada satu tanah yang paling kaya di bumi ini, satu titik, dan itu bukan di Afrika Selatan, diamondnya banyak sekali di sana, bukan Freeport yang emasnya banyak sekali, bukan di Irak atau di Iran yang penuh dengan minyak, bukan. Tetapi tanah titik yang paling kaya di bumi ini mungkin dekat dengan rumah saudara. Apa itu? Kuburan, saudara. Kuburan itu adalah tanah paling kaya di bumi ini. Karena di dalam kuburan itu ada talenta, ada gift, ada potensi yang tidak sempat dimanifestasikan di dunia ini dan dibawa mati di dalam kuburan. Itu yang terjadi kepada manusia hari ini. Ada lagu-lagu yang belum sempat ditulis, yang belum sempat dilakukan, dibawa mati ke dalam kuburan. Ada perusahaan-perusahaan yang besar yang harusnya berdiri tetapi mati. Ada buku-buku yang harusnya ditulis tetapi tidak sempat ditulis. Yang tadi saudara nyanyikan di tempat ini, saya menduganya itu adalah ciptaan orang lain, bukan ciptaan BL ya, bukan ciptaan yang main musik. Saudara punya talenta untuk menciptakan lagu saudara sendiri dan saudara nyanyikan bagi dunia. Lagumu itu akan memberkati dunia. Nyanyi lagu sendiri, nulis buku sendiri, bikin perusahaan sendiri. Kalau saudara bekerja di perusahaan orang lain hari ini, kalau itu bukan panggilanmu, kenapa enggak buat perusahaan sendiri? Untuk ngecek itu panggilan atau bukan, begini caranya. Kalau saudara bekerja mulai jam 9 sampai jam 5, kalau saudara jam 3 sore sudah capek, sudah lelah, dan saudara ngeliat jam, rasanya jam ini enggak bergerak, dari tadi kenapa jam 3 terus enggak pulang-pulang, jadinya kan itu bukan panggilan saudara. Kalau saudara bilang begini, saudara asik bekerja dan saudara lihat jam, tahu-tahu udah jam 9 malam, saudara nggak kerasa, itu panggilan saudara. Saudara menikmati sekali pekerjaan itu. Ini tanda kalau saudara pulang rumah dan kelelahan dan capek dan sudah tidak bisa mikir, burn out, itu bukan panggilan saudara. Dan banyak orang mati di dalam pekerjaan. Banyak orang mati kelelahan karena apa? Mengerjakan visi orang lain. Saudara hidup, orang-orang dibilang orang-orang benar hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tetapi kadang-kadang kita ini lebih hidup dengan penglihatan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bukan dengan iman lagi. Kita mulai realistis, makanya pada waktu kita kecil kita berani bermimpi besar. Tadi saya katakan, dulu waktu saya kelas 1 SMP, umur 12 tahun, saya ditanya guru saya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru atau saya mau jadi pastor? Itu mimpi saya. Setelah saya lulus SMA, saya berdampak di pabrik tekstil. Saya lupa, saya sudah nggak ingat dengan mimpi saya untuk jadi guru, untuk ngajar. Saya sudah matikan mimpi saya itu. Saya kerja bertahun-tahun dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, sampai akhirnya 2015, belum lama Tuhan panggil saya balik dengan satu ayat, jadilah seperti anak kecil ini kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan ingatkan, pada waktu kamu umur 12 tahun kamu punya mimpi. Mimpi apa itu? Mimpi mau jadi guru. Sekolah di mana? Ngajar di sekolah apa? Saya tidak cari sekolah, tetapi guru adalah orang yang mau mengajar.
Dan saya ambil itu dan saya berdiri di hadapan istri saya bilang begini, istriku, saya kembali menjadi anak-anak. Dan saudara punya mimpi pada waktu umur 12 tahun kan? Kembalilah ke situ. Kalau saudara sudah terlalu jauh hari ini, kembali ke situ. Istri saya dulu mimpi jadi polwan. Itu satu cita-cita yang saya tidak pernah mau, saudara. Polwan. Saudara tahu kenapa saya tidak pernah mau jadi polwan? Saya nggak mau pakai rok. Gitu kan? Istri saya cita-cita mau jadi polwan. Polwan polisi itu pekerjaannya apa? Slogannya aja siap melayani Anda, gitu kan? Istri saya nggak punya pangkat, tetapi pekerjaannya luar biasa. Dia melayani semua orang. Pokoknya slogan saya siap melayani Anda itu kayaknya sudah ada di hatinya gitu. Ketemu orang di jalan gitu, orang bingung. Dia telepon saya, Dedi ini ada orang bingung di jalan. Terus kamu mau apa? Saya bawa pulang ya. Buat apa dibawa pulang? Dia bingung, dia nggak punya tempat, nggak kenal saudara, baru kenalan di jalan, dibawa pulang. Saudara mau begitu? Ketemu di jalan, dibawa pulang, lalu dia tidur di rumah. Ini orangnya tidur di rumah, itu orang Filipina. Orang Filipina bingung di Brussels. Ketemu istri saya nginep di rumah 4 malam. Itulah polwan kan gitu kan, siap melayani Anda gitu kan. Dan saudara jangan takut dengan mimpimu. Semakin kita ini besar, kita semakin realistis. Dan semakin realistis kita jadi semakin takut dengan mimpi kita. Pada waktu saya terdampar di pabrik tekstil, saya sudah nggak berani mimpi jadi guru, jadi pastor. Nggak berani saya. Hilang mimpi saya. Tetapi saya ajarkan, saya sudah bertobat dan saya sudah ajarkan dengan anak-anak saya, anak-anak, kalian sekolah yang pintar, nanti setelah lulus sekolah jangan cari kerja, saya bilang gitu. Loh, cari apa Dedi? Jangan cari kerja tapi bikin pekerjaan. Anak saya umur 12 tahun begini, oke Dedi, sekarang saya mau duduk. Maksudnya saya mau bikin pekerjaan ini. Saya nggak mau cari kerja, seperti dia dibilang di gereja tiap hari Minggu itu katanya. Dan dia mulai bikin ini sih, yang mungkin saudara beberapa di sini kerja online game. Dia duduk, dia bikin game sendiri, dia tawarkan ke teman-temannya yang seumuran dengan dia, teman-teman sekolahnya. Dia bikin aplikasi sendiri, dia lihat di YouTube, dia belajar sendiri, dia bikin video lalu ditaruh di YouTube. Itu yang dia kerjakan sekarang. Terus saya belum dapat uang jadi cuma dapat berapa euro gitu sedikit jadi. Nanti kalau saya sudah dapat banyak, saya belikan rumah buat Dedi, katanya gitu. Umur 12 tahun, tapi saya sudah ajarkan begitu. Saya wanti-wanti, jangan pernah bikin lamaran kerja. Harap maksudnya. Jangan, itu nggak boleh dilakukan. Oke Dedi, dia taat sama saya dan dia mau lakukan itu. Artinya apa? Anak saya untuk menemukan dirinya sendiri. Saya tidak mau anak saya menjadi stres di tempat kerja dari jam 9 sampai jam 5 sampai jam 6 sore stres di tempat kerja karena memenuhi panggilan orang lain. Dan saya berdoa di tempat ini banyak anak muda. Saya senang sekali ketemu banyak anak muda karena ada potensi yang besar yang duduk di kursi saudara yang harus keluar dari saudara dan harus dimanifestasikan kepada dunia ini dan akan menjadi berkat bagi Manila, menjadi berkat bagi Filipina. Karena selama saudara masih memenuhi panggilan orang lain, saudara tidak bisa menjadi berkat. Dan saya percaya di dalam gereja ini ada gereja-gereja lain, gereja yang lahir dari tempat ini yang akan memenuhi Makati, yang akan memenuhi Manila, yang akan memenuhi Filipina. Saya gereja kami baru 3 tahun saudara, tetapi saya punya visi setiap 4 tahun keluar satu gereja. Kayak tentara, setiap tentara itu setiap 4 tahun naik pangkat gitu kan. Saya setiap 4 tahun buka gereja satu. Jadi tahun ini tahun keempat, kami akan buka gereja satu di kota yang lain. Saya nggak mau gereja cuma satu terus. Jadi nanti kalau sudah 20 tahun paling nggak di Belgia itu sudah ada 5 GBI sudah. Saudara kalau di sana tinggal pilih mana yang suka gitu kan. Itu dia potensi yang Tuhan taruh di dalam setiap kita yang saudara harus temukan. Apa itu potensi?
potensi. Potensi itu adalah ability, kemampuan yang belum dimanifestasikan. Potensi adalah kekuatan yang masih tersembunyi. Potensi adalah energi yang masih tersimpan. Itu semua potensi. Dan itu saudara harus manifestasikan keluar. Saudara tahu mengapa Tuhan menciptakan burung? Untuk apa Tuhan ciptakan burung? Untuk terbang. Amin. Setuju ya? Jadi kalau saudara lihat burung jalan kaki, itu adalah burung yang gagal. Karena dia tidak mau terbang, walaupun dia maju. Setiap kemajuan bukan berarti kesuksesan. Betul? Dan burung dia harus terbang ke depan. Dia nggak boleh terbang ke belakang. Itu didesain sedemikian rupa. Dan burung tidak bisa bilang begini, saya bosan di udara, saya mau nyelam ke dalam laut. Nggak boleh. Itu burung yang salah visi, saudara. Begitu juga dengan ikan. Ikan dibuat Tuhan untuk